kalian sebelumnya. Pak Muhammad Dong ya? Iya, Ibu. Ya, jadi kami ini sebagai pengganti dan insya Allah untuk pertemuan sekarang sampai pada UAS akan dipandu oleh saya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizkawati, kalian bisa memanggil Ibu Rizka. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang bertempat di Gunung Sari. Ya, jadi saya merupakan salah satu tim dosen dari mata kuliah wajib kurikulum. Ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini, ya seperti kelas-kelas yang lain, sepertinya kalian belum pernah masuk pada materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita masih di materi pertama yang seyogyanya kalian itu sudah ada di bab keempat. Ya, untuk pekan ini seharusnya kalian idealnya itu sudah di bab 4, tetapi karena perkuliahan tidak pernah masuk materi, maka kita mulai dari bab 1. Ya, tentang konsep dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Ya, namun perlu untuk ada kesepakatan di antara kalian dengan saya ya terkait proses perkuliahan. Ya, yang pertama kesepakatan yang kemudian saya tawarkan, yang pertama masuk perkuliahan itu menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian yang seharusnya digunakan oleh maba, yaitu hitam putih. Ya, baik itu perkuliahan daring maupun perkuliahan luring. Ya, jadi hari ini yang tidak memakai hitam putih, oke, baik, masih ditoleransi, tapi pertemuan selanjutnya tidak lagi ditoleransi. Ya, yang kedua, wajib bagi kalian mengikuti perkuliahan hadir ya di dalam proses pembelajaran itu 80% kehadiran sebagai syarat untuk ikut ujian akhir semester. Di bawah dari 80% artinya kalian tidak berhak ikut ujian akhir semester yang berarti kalian akan mengulang di semester 3. Ya bukan semester 2 mengulangnya, di semester 3, di semester ganjil. Karena sekarang kalian semester 1, semester ganjil. Berarti mengulangnya juga harus di semester ganjil. Ya. Kemudian yang ketiga, toleransi keterlambatan masuk dalam ruangan perkuliahan baik luring maupun daring itu adalah 15 menit. Ya, 15 menit setelah saya hadir. Lebih daripada 15 menit berarti kalian sudah alfa. Namun, jika ingin masuk ke dalam kelas, boleh untuk menerima materi, ya. Namun untuk absen ada alfa. Jadi penting untuk kemudian diperhatikan ya teman-teman. Coba posisikan dulu kameranya stabil. Kamera stabil tidak gerak-gerak ya supaya saya tidak pusing lihatnya. Banyak ini kamera yang bergerak-gerak. Ya. Kameranya jangan bergerak-gerak ya. Oke, ini disepakati ya. Disepakati? Iya, Ibu. Disepakati ya? Oke, baik. Uh, saya bagi ini dulu, saya bagi ini kelihatan? Kelihatan, Ibu. Iya, Bu. Kelihatan ya? Mengikuti perkuliahan saya, silahkan semuanya kameranya dibuka. Bantu saya, sekretaris atau ketua tingkat untuk mengabsen temannya. Silahkan dilihat temannya yang hadir di absen. Semua kamera terbuka. Semua kamera terbuka. Ya. Bantu untuk mengabsen temannya ya. Ketua kelas. Yang pegang absen siapa?
Belum ambil absen baru Ibu, karena kan diganti dosen. Oh begitu. Absen lama bagaimana? Tidak apa-apa, dicoret saja namanya dosennya. Oh iya Ibu. Absen saja dulu, karena nanti kalian lupa. Kalaupun mau ambil absen lama boleh, tapi absen untuk ini kehadiran hari ini supaya tidak lupa. Jadi Iya nanti Ibu. sisa dipindahkan toh di absen baru. Iya Ibu. Iya. Baik, kita mulai perkuliahannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi perlu ya, yang perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam proses perkuliahan silahkan kalian memperhatikan materi yang saya bawakan karena metode yang saya gunakan itu adalah metode tanya jawab kuis. Bisa jadi di pertengahan materi saya akan tanya jawab dengan menunjuk nama. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik ya. Kita masuk pada materi pertama. Ini materi pertama ya, konsep tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu menjadi penting kemudian kita pelajari sampai pada perguruan tinggi. Jadi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu sudah kalian dapatkan sekolah SD, SMP dan SMA. Namun kembali kemudian dipelajari di bangku perkuliahan. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia menjadi penting? Kenapa kita belajar pendidikan kewarganegaraan sampai pada bangku perkuliahan? Ya kenapa dia tidak berhenti di SMA saja? Kenapa sampai bangku perkuliahan kita perlu belajar pendidikan kewarganegaraan? Ya karena kalian itu adalah kaum elit akademis, kalian adalah puncak dari seorang siswa menjadi mahasiswa yang kedepannya kalian dipersiapkan menjadi penyambung estafet perjuangan bangsa yang dimana kalian pun dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan pendidikan kewarganegaraan ini mengajarkan kalian menjadi warga negara yang baik ya, menjadi warga negara yang baik. Dan itu penting, membentuk karakter warga negara itu penting dan itu dipersiapkan sejak dini. Ya, sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi penting di perguruan tinggi ya karena mahasiswa itu adalah persiapan ya mereka orang-orang yang dipersiapkan untuk memimpin pemimpin masa depan yang kemudian duduk di kursi-kursi pejabat ya peran ya dan itu semua butuh persiapan ya semuanya butuh persiapan. Jadi baratnya pendidikan kewarganegaraan ini berusaha untuk mengindonesiakan orang Indonesia ya. Mengindonesiakan orang Indonesia maksudnya adalah menanamkan karakter warga negara, nilai-nilai sesuai dengan apa yang kepada orang Indonesia. Ya, jadi hal itu menjadi penting kenapa? Karena hari ini warga negara Indonesia lahir di Indonesia tapi ternyata memiliki kepribadian bukan orang Indonesia. Ya, ikut-ikutan budaya dari luar, berpakaian dari mengikuti pakaian orang-orang dari luar, kemudian ya pergaulan pun mengikuti cara bergaul orang luar. Sementara kita punya nilai-nilai luhur yang disebut sebagai Pancasila. Oke, dipahami ya maksudnya? Nah, ini konsep pendidikan kewarganegaraan. Jelas pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di sini termuat definisi dari warga negara. Siapa itu warga negara? Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau dikatakan ditetapkan sebagai peraturan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan berarti warga negara itu ada kriterianya. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang disebut sebagai warga negara Indonesia itu adalah mereka yang lahir di Indonesia, kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang yang lahir di Indonesia salah satu apakah ibu atau ayahnya berkewarganegaraan Indonesia dan salah satunya lagi berkewarganegaraan asing. Jadi mereka disebut sebagai warga negara Indonesia itu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya.
Nah, kemudian konsep pendidikan kewarganegaraan secara yuridis, kalau kita berbicara tentang yuridis berarti konsepnya itu ada di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, yuridis itu menggambarkan bahwa pernyataan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini ada dan diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, jadi apalagi pendidikan kewarganegaraan itu ada tujuannya. Dan tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan teman-teman sekalian, dia diatur ya di dalam pasal 37 tersebut. Ya, jadi ada aturannya. Dia bersifat yuridis. Ya, tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian yang ketiga, ini juga ada dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 itu menjelaskan ya mengenai pertahanan negara bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban melakukan berbagai tindakan terkait bela negara. Ya, karena kita adalah bangsa Indonesia yang cinta dengan negara kita, cinta dengan tanah air kita, maka sewajarnya kita melakukan tindakan-tindakan bela negara. Salah satu bukti tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk bela negara adalah belajar pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi kalau ditanya di luar sana, apa yang sudah kita lakukan untuk membela negara kita? Ya, tindakan apa yang sudah, sejauh apa yang sudah kita lakukan dan tindakan apa yang sudah kita lakukan, maka kita bisa menjawab bahwa yang saya lakukan sebagai seorang mahasiswa itu adalah belajar pendidikan kewarganegaraan. Kenapa dia menjadi salah satu bentuk tindakan bela negara? Karena dengan belajar pendidikan kewarganegaraan kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, ya. Kita tahu bagaimana posisi kita sebagai seorang warga negara dan kita mempersiapkan diri terjun ke masyarakat dan memberi dampak positif. Ya, jadi kalau belajar pendidikan kewarganegaraan itu ya kembali lagi dia berusaha mengindonesiakan orang Indonesia. Dipahami ya? Dipahami sejauh ini? Dipahami? Iya, Ibu. Oke, kita lanjut. Ini saya buru-buru ya karena memang ini waktunya kasih sekali teman-teman sekalian. Saya mau jemput anak sekolah ya, jadi aduh mohon dimaafkan. Ya ini sedikit buru-buru. Iya, ini ada konsep pendidikan kewarganegaraan secara teoritis. Kalian bisa lihat di layar bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik. Ya, dia intinya adalah demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber-sumber baik dari keluarga, masyarakat, orang tua, yang mana tujuannya untuk melatih cara berpikir kita agar dia lebih kritis, agar dia lebih analitis dan mampu bersikap dan bertindak demokratis. Selama tindakan mereka dia tidak keluar daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, negara kita itu, kalian tahu tidak negara kita sistem pemerintahannya apa? Sistem pemerintahan kita apa? Republik, Ibu. Demokrasi. Masih. Bentuk negara itu ya, republik. Sistem pemerintahan kita adalah demokrasi ya. Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Apa demokrasi? Pemilihan secara umum, Bu. Pemilihan secara umum itu adalah bentuk contoh demokrasi. Yang saya tanyakan, apa itu definisi dari demokrasi? Dibuat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagus. Ya, bagus. Itu definisi demokrasi yang kita tahu sejak masih sekolah. Tapi apa maksudnya itu? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Pemimpin kita hari ini, teman-teman sekalian, mereka duduk di kursi pemimpin itu karena atas dasar dukungan dan suara dari rakyat.
Sehingga kedaulatan tertinggi itu ada sama kita. Iya, kita yang bisa mengatur. Mereka hanya wakil perwakilan daripada rakyat. Nah, makanya DPR itu dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat karena dia mewakili aspirasi kita. Dia yang menyampaikan kepimpinan, dia adalah wakil penyambung suara kita. Nah, dia adalah wakil untuk menjalankan aspirasi masyarakat. Ya, terkait kemajuan daerah atau wilayahnya. Ya, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu, yang pada saat demo, ya kalian ingat ya, kita pernah demo besar-besaran beberapa pekan lalu sampai kalian itu bukan diliburkan sih, tapi libur offline-nya. Ya, kuliah offline itu libur, semuanya daring. Diingat kan? Yang sampai ada korban jiwa? Iya, Ibu. Wah, parah ini kalau kalian tidak ingat ini kejadian beberapa waktu lalu. Nah, itu bentuk tindakan demokratis. Karena memang negara kita punya sistem pemerintahan seperti itu. Ya, sehingga wajar saja ketika masyarakat berdemo. Nah, itu adalah bentuk tindakan demokratis. Apa tadi lagi? Pemilihan umum itu juga bentuk tindakan demokratis. Namun ada syaratnya teman-teman sekalian. Syarat dari demokratis itu, sistem pemerintahan demokratis itu dia harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, saya mau tanya dulu satu orang. Demo yang terjadi beberapa waktu lalu itu dia sesuai dengan Pancasila tidak? Demo yang terjadi beberapa waktu lalu, dia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak? Pertama, dia membakar gedung DPR, artinya merusak fasilitas umum. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, apalagi? Menghambat pendidikan, proses pembelajaran, dia menghambat proses pembelajaran. Kemudian merusak mental banyak orang, kira-kira dia sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak. Tidak, Ibu. Oke, bagus. Tidak. Ya, berarti negara kita dengan sistem pemerintahan demokratis itu tidak boleh keluar dari Pancasila. Kenapa? Dia bisa rusak, ya. Nilai-nilai tersebut bisa rusak karena sistem pemerintahan kita demokratis. Ketika dia tidak tertib, ya tidak melihat nilai-nilai Pancasila, maka dia bisa rusak. Iya, maka boleh saja sebagai seorang mahasiswa ikut demo, boleh saja saya mendukung. Ya, silahkan, tetapi harus taat aturan. Ya. Pertama, kalian demo sebagai anak UNM harus memakai alma mater. Perlihatkan identitas kalian sebagai seorang mahasiswa, pakai alma mater. Buka, jangan pakai masker. Perlihatkan wajah tak. Kenapa pakai masker? Berani demo tapi pakai masker, tidak mau ketahuan. Ya, tapi berani demo. Harusnya kalau berani demo, mengkritik birokrasi, berani perlihatkan wajahnya. Yang kedua, taat dengan aturan. Aturan apa? Demo itu tidak boleh masuk waktu maghrib. Ya, itu sudah melanggar. Jadi kalau misalnya kalian masih demo setelah maghrib, itu sudah melanggar aturan. Yang hal seperti inilah teman-teman sekalian mau kita hindari, apalagi kalian masih maba yang tentunya masih disetir sama siapa yang setir, Ki? Siapa? Disetir oleh senior, ya. Ya, terkadang disuruh ikut. Ya, saya melihat beberapa kali maba itu disuruh ikut turun ke jalan demo. Kasihan, mereka belum tahu apa tujuan mereka demo, tapi disuruh. Hati-hati, hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian perlu kemudian kita perhatikan ya. Boleh kritis, tetapi juga harus analitis dan masuk akal. Oke? Dipahami ya? Nah, ini adalah tujuan yang saya katakan tadi, tujuan pendidikan keluarga negaraan. Ya, tujuannya adalah warga negara menjadikan warga negara yang smart and good citizen. Warga negara yang cerdas dan baik. Bukan hanya cerdas, tapi juga harus baik. Bukan hanya harus baik, tetapi juga harus cerdas. Itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalian yang kemudian mau dibentuk seperti itu. Smart and good citizen. Saya mau bertanya, kira-kira apa kriteria seseorang dikatakan sebagai smart and good citizen? Apa kriterianya? 1. Smart and good citizen, kriterianya apa? 1. Coba. Beradab, Ibu. Ya? Beradab, Ibu. Beradab. Oke. Siapa lagi?
Smart and good citizen. Memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan, Ibu. Memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan. Bertanggung Yang jawab lain? dan Ibu. Kenapa? Bertanggung jawab dan disiplin, Ibu. Bertanggung jawab dan disiplin. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kemampuan komunikasi. Mampu berkomunikasi. Memiliki kecerdasan, Ibu. Punya kecerdasan. Oke. Kecerdasan Kita mau tarik emosional. lagi. Kecerdasan emosional. Memiliki jiwa nasionalisme, Ibu. Memiliki jiwa nasionalisme. Oke. Yang dikatakan sebagai kriteria smart and good citizen itu pertama, seperti yang kalian katakan tadi, itu sudah masuk ya, beberapa kriterianya. Cuman yang perlu diperhatikan, kita kan belajar tentang kewarganegaraan ya. Berarti mereka yang menaati aturan-aturan. Itu satu. Taat aturan. Jangan bilang aturan dibuat karena untuk dilanggar, bukan ya. Aturan dibuat untuk mengatur, bukan untuk melanggar. Taat dengan aturan. Menjalankan proses pemerintahan dengan baik. Saya tanya lagi. Orang yang duduk di bangku pejabat kemudian melakukan korupsi. Orang yang duduk di bangku pejabat itu kira-kira orang cerdas atau bukan? Orang smart atau bukan? Smart, Ibu, Orang yang tapi duduk di bangku tidak pejabat ini, bangku pejabat, orang yang duduk di birokrasi. Dia smart Ibu. tidak? Dia smart tidak? Oke, Smart. Raisa boleh? orang yang Dia smart, Ibu, smart. tapi dia tidak mengikuti aturan, tidak menanamkan aturan yang ada. Itu kalau dia melanggar, ya kan? Kita tidak bisa generalkan Ibu. juga. Ya, tidak semua Iya, seperti itu. Tetapi orang yang duduk di bangku-bangku kepemimpinan itu mereka dipilih. Ya, mereka dipilih orang-orang smart yang duduk di sana, orang-orang cerdas. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya orang cerdas, teman-teman sekalian. Kita butuh juga good citizen. Ya, orang yang baik. Dan tidak semua orang punya kedua-duanya. Ada Tidak orang memiliki cerdas tapi moralnya rusak. Ada kecerdasan orang yang moral moralnya dan etika. Ya, ada orang yang moralnya bagus, ya, good citizen, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Artinya dia tidak punya pandangan yang kritis, tapi adabnya bagus. Adabnya bagus. Ya, dia menghargai orang yang lebih tua, dia menyayangi orang yang lebih muda, kemudian dia merangkul, tetapi dia tidak punya kemampuan kritis, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Sementara yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang cerdas dan juga mampu berpikir kritis dan analitis. Artinya cara berpikirnya visioner ke depan. Nah, ini yang kita butuhkan. Maka pendidikan kewarganegaraan ini mau membentuk seperti itu. Ya, dia ingin membentuk seperti itu. Dipahami ya, smart and good citizen maksudnya? Oke, kita lanjut. Ini saking pentingnya belajar pendidikan kewarganegaraan, teman-teman sekalian, sehingga beberapa negara itu bahkan bisa dikatakan seluruh negara yang ada di dunia ini dia belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Ini ada beberapa yang saya masukkan, ya, sebagai contoh pendidikan kewarganegaraan itu nomenklatur yang ada di negara kita Indonesia. Kemudian civics education. Civics education itu ada di Amerika, ya. Social studies, ini nama lain dari pendidikan kewarganegaraan, itu ada di mana? Australia. Moral education, dia di mana? Dia di Singapura. Pendidikan civic, dia di mana? Dia di Malaysia. Banyak lagi. Ini saya masukkan cuma 5 negara, tapi banyak. Kenapa ya? Karena untuk menjadikan, menjiwai, menjadi warga negara satu negara. Ya, kita mau menjiwai menjadi seorang warga negara. Sehingga apa? Sehingga timbul rasa cinta, rasa bangga, dan perjuangan sebagai seorang bangsa Indonesia. Ya, sehingga dia menjadi penting. Sejarah pendidikan kewarganegaraan, kalau kita mau lihat teman-teman sekalian, itu awal munculnya di Amerika. Di mana pada saat itu diberikan kepada para tentara-tentaranya, untuk apa? Untuk mengamerikakan orang Amerika. Ya, dan hari ini pun itu diterapkan di negara kita untuk mengindonesiakan orang Indonesia.
Ya, saya ulang kembali bahwasanya negara kita banyak yang lahir di Indonesia ber-KTP orang Indonesia tapi berperilaku bukan sebagai orang Indonesia. Ya, perilaku orang Indonesia itu harusnya tercermin dari nilai-nilai Pancasila. Satu, mereka percaya dengan Tuhan karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga wajar saja di negara kita banyak rumah-rumah ibadah. Oke? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka negara kita harusnya itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Mereka selalu menjunjung tinggi jiwa persatuan. Ya, kemudian yang keempat itu berbicara tentang permusyawaratan. Artinya, kalau ada sesuatu yang salah, mereka selalu bicarakan. Bicarakan baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, sila kelima, terkait keadilan sosial. Artinya, berusaha untuk bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, meskipun pada kenyataannya realitanya yang terjadi hari ini itu belum merata ya, belum merata. Termasuk dalam hal pendidikan di negara kita, terutama sila kelima itu belum merata. Ya, dalam hal pendidikan, fasilitas pendidikan dan segalanya itu belum merata di semua daerah. Ya. Namun kita sebagai rakyat Indonesia, kenapa tadi salah satu temannya mengatakan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, betul. Karena negara kita, warganya itu masih banyak cinta dengan produk-produk luar negeri. Jiwa nasionalisme itu tumbuh, harusnya ya dia memberikan pengetahuan kepada setiap warga negara untuk mencintai produk dalam negeri. Ya, termasuk orang-orangnya. Masih ada yang cinta produk luar negeri? Orang-orangnya orang luar negeri. Lebih suka lihat orang-orangnya luar negeri daripada orang-orang kita, terutama ini Gen Z ini sangat suka dengan Koreaan. Bagaimana? Lebih bangga beli tas Hermes ya daripada tas keluaran Toraja misalnya. Lebih bangga pakai merek-merek luar negeri daripada merek dalam negeri. Ya, padahal bentuk nasionalisme itu adalah cinta dengan tanah air dan produk dalam negeri. Untuk apa? Supaya negara kita juga menjadi negara maju dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Jadi belajarlah untuk mencintai produk dalam negeri, pakaian dan sebagainya. Oke. Lanjut, ini fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, dia mempersiapkan diri menjadi warga negara. Jadi status kalian ini sebenarnya belum menjadi masyarakat ya. Kalian ini masih semi masyarakat, masih setengah. Kenapa? Karena masyarakat itu, warga negara itu adalah mereka yang memberikan kontribusi secara langsung bagi daerah atau wilayahnya. Sementara kondisi kalian hari ini masih berstatus sebagai pelajar. Artinya tugas kalian masih belajar, belum terjun ke masyarakat. Jadi kalian masih dikatakan sebagai semi masyarakat. Nanti misalnya setelah selesai kuliah ada yang jadi guru, ada yang bekerja di puskesmas, ada yang bekerja di rumah sakit dan kalian memberi kontribusi di sana, barulah dikatakan sebagai masyarakat ya, karena sudah memberikan bantuan yang nyata bagi kemajuan suatu daerah atau wilayah. Yang kedua fungsinya ya semangat harus selalu dipupuk. Ya, belajar pendidikan kewarganegaraan itu fungsinya untuk memupuk semangat kalian sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena semangat itu suka naik turun, maka selalu harus diingatkan, dipupuk. Makanya pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti di SMA. Ya, kalau kalian bosan belajar pendidikan kewarganegaraan karena sudah 9 berapa tahun itu sampai SMA? 12 tahun ya. Sudah 12 tahun ini Bu, saya belajar pendidikan kewarganegaraan. Aduh, saya ini sudah jadi warga negara yang smart and good citizen. Kenapa lagi di perguruan tinggi belajar lagi pendidikan kewarganegaraan? Ya karena semangat itu harus selalu dipupuk teman-teman sekalian. Ya, kadang-kadang ada rasa bosan, kadang-kadang ada rasa capek. Makanya untuk istiqomah, ya istilahnya ya, kalau dalam bahasa saya istiqomah, untuk menjaga keistiqomahan itu, tahu nggak istiqomah itu apa? Tetap berdiri di atas prinsip, tetap berdiri di atas prinsip, tidak goyah. Dan untuk berdiri di atas prinsip kita butuh dorongan dan dukungan dari orang lain. Ya, boleh.
Boleh, boleh. Oke, dipahami ya, adik-adik sekalian? Iya, Ibu. Ditutup lagi ya? Iya. Dipahami ya, ini maksud dari poin kedua. Kemudian yang ketiga, diperlukannya adanya proses pendidikan. Ya, jadi diperlukan ada proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan mereka, rasa bangga dan cinta tanah air. Saya mau tanya, kalian ini bangga tidak jadi warga negara Indonesia? Bangga tidak? Bangga, Ibu. Bangga, Bu. Ya, jangan berpikir terlalu lama dong kalau ditanya ya. Kalian cinta tidak sama tanah air ini? Cinta, Bu. Cinta, Cinta, Ci. Kalau kita berbicara tentang bangga dan cinta dengan tanah air, ya, apalagi kalau kita mendefinisikan kata itu, teman-teman sekalian, kan ibaratnya begini, kita cinta dengan orang tua kita cinta dengan kita. Artinya ada pengorbanan di situ, ya kan? Orang tua kita cinta sama kita sebagai anaknya, mereka berkorban. Untuk apa? Membiayai kita sekolah, itu kan satu bentuk pengorbanan. Bahkan ada yang menjual sawah, menjual tanah, menjual kendaraan untuk membayar UKT kita. Itu bentuk pengorbanan. Kenapa? Karena dia cinta dengan kita. Kita cinta dengan tanah air. Lalu apa pengorbanan untuk Indonesia? Apa yang sudah kita berikan untuk negara kita? Sejauh ini kalian masih berumur 17 tahun ya? Kalian masih 17 tahun? 19 tahun? 17, 18, 19 kayaknya. Wow, sangat segar ya. Kita beda 13 tahun. Kalau masih 17 berarti jarak umur kita 13 tahun. Ya, saya 31. Sejauh umur kalian 17-18 tahun, apa yang sudah kalian berikan untuk negara ini? Apa? Mempelajari kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Bagus ya. Wah, hebat ini. Kalian dari 4 kelas yang saya ajar administrasi kesehatan baru ada yang bisa menjawab. Iya. Salah satu pengorbanannya karena kalian duduk di bangku perkuliahan, itu bentuk pengorbanan. Kalau kalian mau tidak mau berkorban, ya udah, nggak usah kuliah aja, santai-santai di rumah ya kan? Malas-malasan itu kan menyenangkan itu sebenarnya ya. Siapa yang tidak mau duduk di rumah saja, nonton TV, main sosmed, terus uang datang begitu saja, itu kan menyenangkan. Dan duduk di bangku perkuliahan itu adalah bentuk pengorbanan yang hari ini kalian lakukan. Lalu jangan sia-siakan. Maka giatlah belajar supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Ya, jangan rusak amanah dari negara dan orang tua kalian. Kalian kuliah itu amanah negara itu. Ya, kalian kuliah amanahnya orang tua dan jangan rusak amanah itu. Pulanglah dengan membawa gelar, jangan pulang dengan membawa gelar yang lain kecuali apa gelar tak kalau selesai? Sarjana apa? SKes. Oke, sarjana kesehatan. Maka pulanglah membawa SKes ya. Jangan pulang membawa gelar lain. Jangan coba-coba. Apalagi gelar mama dan papa. Wah, ini bahaya ini. Hati-hati. Jangan pulang membawa gelar yang lain ya. Bawalah gelar SKes supaya kalian bisa berkontribusi untuk wilayah kalian, daerah kalian. Apalagi kalau ada yang dari daerah 3T, ya ini perlu perjuangan yang jauh lebih besar. Effortnya harus 2 kali lebih besar. 2 kali lipat lebih besar daripada teman-teman yang dari kota atau wilayah yang maju. Seperti itu ya, dipahami ya fungsi pendidikan kewarganegaraan. Kita lanjut, mengapa? Iya, mengapa perlu ada pengorbanan? Mengapa perlu ada cara berpikir kritis? Karena teman-teman, diperhatikan, dahulu musuh itu jelas, ya. Penjajah tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan dan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Dulu musuh negara kita jelas, penjajah ada di depan mata. Maka kita lawan dengan apa? Dengan senjata, dengan bambu runcing. Itu bentuk perlawanan senjata kita bagi penjajah tersebut. Namun kini musuh kita bukan lagi dari luar, tetapi dari dalam negara sendiri. Apa itu? Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak menghormati harkat dan martabat orang lain. Itulah musuh kita hari ini.
Bagaimana cara memberantas musuh ini? Belajar, salah satunya belajar pendidikan kewarganegaraan. Iya, sibuk tak? Iya, disuruh itu sebentar ini kan, Bu. Oke, aman-aman. Iya, Daji. Ya, jadi musuh kita sulit ya. Ternyata musuh kita tidak kasat mata loh. Musuh kita ternyata tembus pandang, ya. Tindakan korupsi itu kan tidak terlihat. Yang terlihat itu pelakunya, tapi tindakannya tidak terlihat. Artinya dia berpengaruh dia pengaruh kerusakan moral dan karakter. Ya. Maka musuh yang paling sulit dihadapi itu memang musuh yang tidak terlihat. Sehingga wajar saja kita lebih takut sama setan daripada takut sama pencuri. Ya, karena memang musuh setan itu tidak terlihat. Ya, sebagian ya. Maka perlu effort yang jauh lebih besar, teman-teman sekalian. Ya, belajar pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kalian untuk menjadi orang yang berintegritas tinggi. Siapa itu? Orang yang menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi amanah, ya, bisa dipercaya dan itu bisa kalian bawa sampai dunia kerja. Ya. Jadilah orang yang berintegritas, jadilah orang yang menyenangkan orang lain, ya, bisa dipercaya. Orang yang menjalankan amanahnya dengan maksimal, ya, orang yang kemudian bisa diamanahi, ya, diberikan tugas dan mereka jalankan dengan baik. Orang yang rajin, tekun, ya, karena kan beda hasilnya orang yang tekun dengan orang yang tidak tekun. Karena sebagian daripada kita ini, teman-teman sekalian, bukanlah pewaris, tetapi perintis, ya. Sebagian kita adalah perintis, bukan pewaris. Maka merintis usaha itu dari awal, dari nol, dan kalian sudah diberi kesempatan untuk kuliah, maka gunakan ia dengan baik-baik. Dengan baik ya, dengan lurus, jalan yang lurus. Dipahami ya sekarang maksudnya? Jangan sampai ada mahasiswa UNM itu nanti jadi pejabat korupsi, padahal mereka sudah belajar pendidikan kewarganegaraan. Oke. PKN ini ada beberapa sejarah singkat ya. Ini sudah tidak banyak, sisa berapa slide ini? Ya, PKN di masa Orde Lama. Nah, PKN di masa Orde Lama ini dia ada pertama dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Ya, ini ada dokumen kurikulum tahun 1957 itu dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri bahwa pada masa Orde Lama ini mulai dikenal istilah kewarganegaraan itu tahun 1957 ya. Kemudian ada istilah civic. Ya, namanya dulu juga pernah dikenal sebagai civic. Itu tahun 1962. Lalu pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Nah, pembahasan mata pelajaran di masa Orde Lama itu cakupan bahasannya dia adalah sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terus pidato-pidato politik kenegaraan. Jadi memang materinya terkait dengan perjuangan bangsa. Kenapa? Karena memang pada saat itu kita baru saja menerima atau memperoleh kemerdekaan. Ya, kita baru saja merdeka, makanya cakupan pembahasannya ya terkait sejarah kebangkitan nasional. Ya, jadi pembahasan itu dia selalu dinamis. Pembahasan pendidikan kewarganegaraan itu dinamis. Ya, sesuai dengan kondisi negara kita pada saat itu. Nah, coba diperhatikan. Nah, karena baru-baru merdeka, maka diberikan pembelajaran tentang bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu, ya, maka diperlihatkan bagaimana pidato-pidato politik kenegaraan, karena pidato-pidato politik kenegaraan itu bisa membangkitkan jiwa nasionalisme, bisa membangkitkan jiwa patriotisme. Ya. Adek, tolong dong. Oke. Saya bisa lanjut? Lanjut ya? Lanjut, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Ini pendidikan kewarganegaraan di masa Orde Baru. Kalau tadi Orde Lama, sekarang Orde Baru. Itu kurikulumnya tahun 1968, materinya itu tentang pembinaan jiwa Pancasila. Ya. Jadi
Pancasila itu teman-teman ditetapkan sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi memang pembahasan atau materi di Orde Lama ya itu masih terkait kebangkitan nasional, jadi memang masih didalami. Ya, masih didalami. Lalu di masa Orde Baru barulah mulai diberikan materi pembinaan jiwa Pancasila. Ya, bagaimana membina jiwa Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ini bisa dibaca. Pembinaan jiwa Pancasila itu maksudnya kelompok pembinaan jiwa Pancasila adalah kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pembangunan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Ya. Kemudian ada kurikulum sekolah tahun 1975. Nah, ini pendidikan moral Pancasila, PMP namanya dulu. Ya, namanya PMP yang dimana di situ membentuk manusia Pancasilais. Ya. Kemudian tahun 94 PMP menjadi PPKN. Nah, PPKN ini lama berlangsung ya. Kemudian barulah kurikulum Merdeka 2022 itu pendidikan Pancasila. Dan pendidikan kewarganegaraan ya. Pendidikan Pancasila, kemudian ada juga namanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi dia dipisah. Makanya kalian sekarang belajar 2 mata kuliah, pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Iya. Oke, ini sedikit pembahasan tentang sejarah dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, mengapa PKN terus mengalami perubahan? Kenapa pembelajaran PKN itu terus mengalami perubahan? Karena, ini kalian bisa lihat, karena ontologi EPKN, pendidikan kewarganegaraan itu dia berbicara tentang sikap dan perilaku warga negara. Ya, sementara sikap dan perilaku warga negara itu selalu berubah-ubah setiap masa. Dia dinamis, ya. Dia dinamis sehingga mata cakupan pembelajaran PPKN itu juga harus mengikuti perubahan tersebut. Maka wajar saja ya ketika kita mendengar ada namanya Gen Z, ada yang namanya Gen milenial, ada yang namanya Gen baby boomers, ada yang namanya generasi diam karena memang mereka punya perilaku yang berbeda-beda. Ya, sehingga pembelajaran pun yang diberikan itu juga berbeda. Dipahami ya? Ya, karena pendidikan kewarganegaraan dia fokusnya di sikap dan perilaku warga negara. Karena sikap dan perilaku itu selalu dinamis, selalu berubah sesuai dengan zaman, maka materi yang diberikan juga ikut berubah. Ya, ada perbaikan. Ya, bukan berubah total, tetapi ada perbaikan, ada penambahan. Ya, contoh perubahannya ya IPTEK. Itu kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Salah satu contohnya hari ini kita belajar daring. Tahun 45 itu enggak ada daring, ya. Tahun 90-an tidak ada daring. Ya, bahkan waktu saya masih kuliah pun tak ada daring, ya. Saya kuliah 2012 sampai 2016 lulus S1 itu tidak ada daring. Jadi kalau memang tidak bisa masuk dosennya ya karena terhambat banjir atau ada demo, kita tidak belajar. Ya, tapi karena perkembangan IPTEK, teman-teman sekalian, sampai bagaimanapun kondisi di luar sana kita tetap kuliah. Ya, contohnya kemarin pada saat demo, ya kalau seandainya tidak ada daring atau teknologi pada saat itu belum berkembang, ya pada saat ini belum berkembang maksud saya, maka bisa jadi kemarin itu perkuliahan betul-betul libur total. Kenapa? Karena memang tidak ada daring. Ya, tetapi karena kita sudah ada kemajuan IPTEK, maka pembelajaran itu menjadi daring. Seperti halnya di zaman saya dulu itu selalu bentrok itu antara fakultas teknik dengan bahasa sehingga mahasiswanya itu selalu libur. Jadi karena selalu bentrok, jadi selalu libur. Ya, kalau hari ini mereka bentrok, mereka tidak libur, mereka tetap kuliah secara daring. Dan itu bentuk kemajuan IPTEK. Nah, makanya pendidikan kewarganegaraan itu dia dinamis juga. Pembahasannya dinamis, selalu ada penambahan, ya. Selalu ada penambahan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan?
Dipahami ya mata kuliah hari ini? Dipahami, Bu. Ada pertanyaan? Saya kasih tugas ya, karena kita mengejar ini keterlambatan kita yang seharusnya kita sudah masuk pada bab 4, tapi ternyata kita masih membahas tentang konsep, maka saya kasih tugas. Tugas ini kalian tulis di di kertas portofolio bergaris, yang panjang itu tulis tangan ya, supaya tidak ada copy mengcopy, paste mempaste. Ya, jadi tugasnya itu tulis pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Ya. Pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Sub pembahasan yang perlu kalian cari itu pertama, konsep identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Konsepnya cari ya, konsep identitas nasional. Bagaimana konsepnya itu identitas nasional Indonesia? Kemudian yang kedua, kenapa diperlukan identitas nasional? Itu cari ya, karena kalau hanya mengacu pada judul tadi pentingnya identitas, ya saya yakin pembahasannya mungkin hanya sekitar 7 baris ya. Makanya sub pembahasan yang perlu kalian cari, yang pertama konsep identitas nasional, yang kedua mengapa diperlukan identitas nasional, ini ditulis ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya. Oke, konsep identitas, kemudian mengapa diperlukan identitas nasional, kemudian apa dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Itu saja. Oh, yang terakhir, urgensi pentingnya identitas nasional. Urgensi identitas nasional. Itu. Tugasnya silahkan ditulis tangan di folio bergaris, tulis nama, NIM, jurusan, angkatan. Kita kumpul hari Kamis pekan depan di 7.30. Insya Allah kabari saya sehari sebelum perkuliahan ya. Ketua kelas, berikan kabar saya sehari sebelum perkuliahan. Oke? Baik, Ibu. Ya, dan tugasnya itu sudah dikumpul sama ketua kelas, kemudian diklip ya, diklip supaya tidak tercecer satu sama lain. Baik, untuk perkuliahan hari ini teman-teman sekalian kita cukupkan. Terima kasih untuk partisipasinya. Sehat-sehat. Insya Allah kita bertemu hari Kamis pekan depan. Kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, aman. Makasih, Bu. Tidak ada kayaknya. Nun ada batasnya. Tidak ada batasnya. Cari mi sebanyak-banyak. Iya. Asal jantung kisah satu lembar nih. Bisa ke satu lembar saja. Asalkan ada beberapa baris Ci. Asalkan tidak kayak begitu ya, kayak penjelasannya kayak secara menginti begitu. Weh, berapa lembar ini kertas folio? 1 halaman, Ji, atau timbal balik? Tidak ada batas. Terserana sampai nama materita. Asal Oh, tapi tidak apa-apa aja kalau tidak cukup 1 halaman. Iya, Mama. Tidak tahu ini ya. Kasih lebih. Oke. Makasih Tuan Putri, Tuan Raja. Makasih. Apa yang ditulis? Ih, La ilaha illallah. Cuci muka kau dulu, Najwa. Cuci muka kau. Dengar. Weh, Irga pesan Krabby Patty 1. Lapar kucok. Ih, jangko keluar, tidak bisa. malas gak dengar suaranya. Kerja mi semua gasta teman-teman. Dadah. Nanti tuh rindu kok, Irin. Semangat. Apa ini? Ngapa aku tanah kules dulu?
Salon. Kan tidak bisa ya. Keluar semua Maki. Keluar. Keluar ke Irgamo tuh keluar ya. Oh Irgamo keluar kerja tugas. Tidak bisa kalau tidak keluar kok.